Oke, makasih buat responnya. Eh, jadi aku langsung aja buat pembahasan soalnya. Jadi buat tutor kali ini kan ada 8 soal. Setiap soal sudah dikerjakan atau sudah selesai, kalian nanti bisa eh, bertanya ya ke aku untuk nanya yang bingungnya itu di mana. Jadi gitu, langsung aja ke pembahasan soalnya. Ntar. Jadi aku mulai aja ya. Di sini eh, untuk soal yang pertama nih. Di sini ini ada soalnya x min satu per 2 min x lebih besar sama dengan x plus satu per x plus dua. Jadi, untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari persamaan ini, kita pertama-tama harus memindahkan eh, satu sisi menjadi ke sisi lainnya. Jadi, di sini aku langsung pindahkan aja ya. Kan di sini soalnya x min satu per 2 min x. Kalau sisi kanan aku pindahkan ke Bosen aku kiri, udah pantai gitu. jadi Ya kan karena berarti eh, itu. menjadi ini, yang tandanya positif menjadi Ben, negatif. ben Jadi minggu gitu. dikurangin Ben minggu. X Malam minggu. Tadi malam plus minggu. Malam mulai kuliah kan udah kuliah kan. satu per X plus 2. Sorry. Ini lebih besar sama dengan nol. Setelah kita pindah ruaskan, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Dengan gimana? Tinggal kali silang aja biar cepat. Kalau cara aku itu dengan dikali silang. Jadi, X min satu ini dikalinya dengan yang mana? Dengan yang ini, silang. Berarti kan kalau silang berarti X min satu dikali X plus 2 dikurangin ini X plus satu dikali dengan silangnya berarti 2 min X per. Nah, kalau atasnya sudah dikali silang, maka bawahnya tinggal mengalihkan dengan sesama penyebutnya atau yang posisinya di bawah. Jadi 2 min X. X plus 2. Ini lebih besar sama dengan nol. Setelah itu, maka bisa kita kali silang nih. Eh, kali silang apa namanya? Kalikan satu-satu supaya nilai atasnya ini ketemu atau bisa dikurangin. Jadi hasilnya kan X kuadrat X dikali 2 berarti 2X min X min 2. Di sini kan ada tanda dikurangin. Kalau tanda pengurangan, jangan lupa kalian biasakan untuk memberi tanda kurung. Karena itu kebiasaan dari eh, teman-temanku atau eh, apa ya, kayak aku tuh biasanya salah kalau nggak dikurung. Nanti itu minnya berpengaruh banget. Jadi kalau ada tanda min, usahain untuk dikurung. Jadi di sini dapatnya 2X terus min X kuadrat plus 2 min X per bawahnya tetap gak usah dikali kalau bawahnya 2 min X plus 2 itu lebih besar sama dengan nol. Setelah itu kita tinggal eh, mengurangkan yang bagian pembilangnya. Jadi di sini kan ada X kuadrat dikurangi dengan min X kuadrat jadinya 2
X kuadrat 2X min X jadinya X. Di sini kan X. Dikurangi dengan 2X min X, di sini juga X. Jadi X ketemu X, maka X-nya habis. Lalu min 2 ini dikurangin dengan 2, jadinya min 4 kan. Nah, yang bawah tetap 2 min X. X plus 2. Sorry. Plus 2. Ini lebih besar sama dengan 0. Oke. Setelah ketemu hasilnya kayak gini, itu kalian tinggal membuat pembilang 0 kalau aku bilang. Jadi pembilang 0 itu gimana? Jadi untuk bagian pembilang atau bagian yang atasnya itu dengan menyama dengankan sama dengan 0. Jadi 2X min 4 itu sama dengan 0. Hasilnya kan kalau kita bagi 2 hasilnya X eh, X kuadrat min 2 sama dengan 0. Jadi untuk X-nya bisa kita dapatkan plus minus akar 2. Nah, lalu untuk yang bawah bagaimana, Mas? Dengan yang bawah itu sama aja. Cuma berbeda tandanya aja. Yang awalnya sama dengan, itu biasanya aku lambangkan dengan tidak sama dengan. Karena kan yang namanya penyebut itu nggak boleh bernilai 0. Karena kalau pembilang bernilai 0, maka fungsi itu akan tidak terdefinisi. Jadi 2 min X. X plus 2 itu nggak boleh sama dengan 0. Jadi nanti itu X-nya nggak boleh sama dengan plus minus 2. Nah, setelah selesai, maka kita tinggal membuat garis bilangan. Aku garisin dulu, mana garisnya? Garisin. Nah, tinggal kita gambar nih. Sebuah garis bilangan, di mana pembuat nolnya kan kita ketahui tadi ada min 2, ada minus akar 2, ada 2, ini akar 2, dan 2. Lalu kita eh, mengisi dengan titik penuh atau bulat kosong. Titik penuh untuk yang bernilai sama dengan, dan titik kosong untuk yang tidak sama dengan. Di sini kan kita ketahui bahwa untuk yang sama dengan itu plus minus akar 2. Jadi untuk plus minus akar 2, kita arsir atau lingkaran penuh gini. Lalu untuk yang tidak sama dengan, kita beri lingkaran kosong. Nah, setelah itu, kita lakukan uji titik. Uji titik ini bagaimana? Kita ambil salah satu titik di bagian mana saja untuk menguji apakah persamaan itu bernilai positif ataupun negatif. Di sini aku coba nih untuk eh, X bernilai 100. Untuk X bernilai 100, maka nanti didapatkan Y-nya itu berapa? Y-nya itu nanti dimasukin ke sini ya. Sebentar, aku gambar. Masukin ke sini nanti nilai Y-nya. Oke, nilai X-nya dimasukkan ke sini. Setelah itu, jika kita masukkan angka 100, nanti itu kita dapatkan nilainya negatif. Jadi gak usah dicari hasilnya, tapi dicari tandanya aja. Nah, karena di sini bernilai negatif, nih, trik cepat dari aku. Kalau misalnya di sini, bentar. Kalau di sini
didapatkannya nilainya itu cuma pangkat nilainya satu aja apa gimana ya? Kalau misalnya nih ada angka eh, X min 2. Nah, gini kan artinya kan pangkat pangkatnya kan pangkat satu. Nah, lalu bedanya sama ini X min 2 kuadrat kuadrat gini. Nah, jadi maksud aku perbedaan dari tanda pangkat ini berpengaruh dalam perhitungan cepat kalian untuk menguji garis. Jika tandanya eh, ganjil atau misalnya 1, 3, 5, maka itu setelah eh, angka 2 kan di sini kan pembuat bilangan nolnya kan angka 2. Setelah angka 2 maka itu nanti akan berganti tanda, berganti. Nah, namun jika pangkatnya pangkat genap, maka setelah angka 2 ini, maka itu akan tetap. Nih rumus dari aku. Jadi di sini kita tinjau nih untuk angka 2. Angka 2 kan didapatkan dari ini. Di sini kan. Di sini angka 2-nya nih apa? Di sini kan pangkat satu. Jadi sesuai sama yang aku bilang, kalau misalnya pangkat satu berarti itu termasuk ganjil. Artinya setelah angka 2 maka itu positif. Nah, lalu plus minus akar 2 sama. Plus minus akar 2 itu eh, pangkatnya juga ganjil. Di sini kan eh, benar, aku tandain aja biar gampang. Nah, di sini kan ada X kuadrat min 2. Jadi itu kan bentar, X kuadrat min 2. Ini kenapa aku sebutnya pangkatnya itu ganjil. Karena ini bisa dirubah menjadi X kuadrat min akar 2 kuadrat. Nah, jadi kan ini akan ada rumus A kuadrat min B kuadrat. Itu kenapa nanti hasilnya itu X min akar 2 dan X plus akar 2. Nah, di sini kan pangkatnya satu, satu dan satu. Oleh karena itu sesuai aku yang bilang tadi, karena pangkatnya ganjil, maka ini berubah tanda plus minus dan akar 2 tadi itu juga minus akar 2 itu juga pangkat satu, maka ganti positif. Lalu min 2 juga sama tandanya jadi negatif. Jadi kan di soal kita nih untuk mencari lebih besar sama dengan nih, lebih bentar, lebih besar sama dengan nih. Jadi jika ditanyakan lebih besar sama dengan, maka itu kita tinggal mengkotai untuk daerah yang eh, bertanda positif. Tinggal kita arsir, maka nanti didapatkan untuk daerah hasilnya itu eh, min 2 sampai X minus akar 2 atau akar 2 X sampai 2. Jadi untuk jawaban nomor satu itu ini minus min 2 sampai minus akar 2 atau akar 2 sampai 2. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari soal ini atau tanya caranya yang bingung. Kalau ada langsung on mic aja gak apa-apa kok.
Aman berarti ya. Berarti lanjut ini. Eh, aku lanjut aja ya. Bentar. Ke soal yang kedua. Bentar. Nah, untuk soal yang kedua, ini kayaknya bab 2 ini kayaknya deh. Eh, diketahui nih, fx-nya itu akar x plus 1 dan gx-nya itu akar 4 min x kuadrat. Di sini ditanyain tentang domain f dan g. Untuk eh, mencari domain, domain itu apa tinjauannya? Ini domain, domain. Domain itu kan tinjauannya nilai x ya, eh, nilai x. Kalau range, aku singkat R aja, itu tinjauannya sumbu y. Nah, lalu kembali ke soal untuk mencari nilai df nih, dfx. Di sini kita tahu bahwa fx itu fungsinya x plus 1. Gimana? Kalau ada suatu fungsi itu di dalam akar, maka syarat ini nih, atau yang di dalam akarnya, di dalam akar, di dalam akar kan x plus 1. Itu harus lebih besar sama dengan nol. Karena suatu nilai dalam akar itu nggak boleh bernilai negatif. Jadi setelah kita pindah ruaskan aja nih nggak apa-apa. Karena kan eh, bukan kayak pemfaktoran gitu. Nanti hasilnya agak rancu kalau pangkat satu gini. Jadi tinggal kita pindah ruaskan aja. Jadinya X itu lebih besar sama dengan 1. Jadi untuk domain fx itu nilainya X lebih besar sama dengan min 1. Lalu untuk eh, D, G, X nih. Sama seperti sebelumnya. Itu kan suatu fungsi dalam akar di mana nilainya 4 min X kuadrat. Ini nih. Nah, jadi syaratnya itu syarat sama kayak sebelumnya. Jadi 4 min X kuadrat itu harus lebih besar sama dengan nol. Bentar aku hapus. Eh, Itu harus lebih besar sama dengan nol. Nah, ini mungkin kalian nanti atau takutnya salah. Kalau misalnya ada kayak gini atau X pangkat 2 atau selebihnya, itu kalian bisa lakukan pemfaktoran saja buat mengantisipasinya. Jadi, kayak yang sebelumnya aku sudah bilang, bahwa kan di sini eh, ada A kuadrat, yang ini nilainya B kuadrat. Jika ada nilai A kuadrat min B kuadrat, maka itu rumusnya kalau atau pemfaktorannya itu jadi kan A plus B A min B. Jadi 2 plus X dikali 2 min X. Itu lebih besar sama dengan nol. Nih, langsung kita buat garis bilangan aja. Karena ini kan pertidaksamaan dari suatu fungsi. Di mana nilainya pembuat nolnya itu apa? Kayak yang tadi aku sudah bilang bahwa eh, 2 min X dikali 2 plus X ini nilainya itu dengan disama dengan kan nol dulu aja gak apa-apa. Karena kan di sini sebagai pembilangnya lah kasarnya. Jadi pembuat nolnya kita ketahui bahwa ada min 2 dan juga 2. Karena di sini adalah suatu pembilang, maka kita tinggal arsir penuh
sesuai dengan permintaan soalnya. Nah, lalu kita uji titik nih. Misalnya aku masukkan angka 100. Angka 100 ini di sini kan. 100 tambah 2 102 dikali 2 min 100 min 98. Jadi min ketemu positif jadinya min. Jadi di sini daerah negatif, di sini daerah positif, dan di sini daerah negatif. Karena di sini pangkatnya satu dan di sini juga pangkatnya satu. Setelah kita mengetahui daerahnya, maka kita tinggal mengarsir sesuai permintaan yang ada pada soal. Di mana kan lebih besar itu berarti nilainya positif nih. Jadi untuk daerah DGX itu min 2 sampai 2. Duh, sorry, sorry. Sampai 2. Nah, jadi ketemu deh untuk domain fungsi GX itu min 2 sampai dengan 2. Lalu dapatkan GOF nih Mas untuk soal selanjutnya. Bentar aku batasin dulu ya. Seret. Untuk mencari GOF atau eh, F komposisi G. Itu bagaimana? Itu tinggal kita memasukkan nilai F ke dalam fungsi G. Jadi nilai yang di belakang ini dimasukkan banyak gini. Di sini kan fungsi G-nya itu apa? Fungsi G-nya kan 4. Nah, kalau ketemu X, kita kurung dulu. Jadi nilai X di sini kita isi dengan nilai F-nya. Nilai F-nya itu apa? Nilai F-nya kan diketahui X plus 1 akar X plus 1 gini. Lalu, bentar. Lalu kita kuadratin seperti fungsi dari G-nya. Nah, Ya. jadi di sini akar 4 min X kuadrat kan milik GX. Lalu ada fungsi akar X plus 1 itu miliknya Jadi fungsi 4 F. min X plus 1 kan tinggal dicoret aja akarnya. Apa-apa? Oh, iya bentar-bentar. Jadi kan di sini kan ada 4. Karena akar ketemu pangkat, maka bisa kita abaikan atau kita hilangkan aja. Jadi X plus 1. Sehingga didapatkan fungsi komposisi F bundaran G itu 4 tambah, salah, salah. 4 min 1 min X. Sehingga hasilnya 4, seperti 3 min X. Eh, ini kan mau jawab soal yang B. Kira-kira dari pertanyaan yang A ini ada yang mau ditanyakan nggak? Karena aku mau hapus. Atau enggak kalian SS dulu nggak apa-apa. Aku hapus aja ya. Jadi untuk pertanyaan yang B nih. Pertanyaan yang B adalah mencari domain dari G bundaran F. Ini bagaimana rumusnya? Rumusnya seperti yang sudah ada pada buku kalkulus kalian. Jadi untuk rumusnya adalah eh, nilai X merupakan komposisi dari domain F dengan syarat fx ini, fungsi fx ini merupakan fungsi komposisi dari dg.
Mas mau tanya, ini apa rumusnya selalu seperti ini? Enggak ya, nanti sesuaikan dengan eh, ini. Sesuaikan dengan pernyataan kalian di sini. Jadi jika nilai eh, ini, nilai, bentar, nilai ini dan ini itu adalah nilai yang ada di belakang sini. Dan nilai yang DG ini pasti yang ada di depannya ini. Jadi misalnya domain dari F bundaran G, maka X komposisi DG sedemikian hingga GX merupakan komposisi DF. Jadi sesuaikan dengan pernyataan yang kalian ingin cari. Jika sudah kayak gini, ini kita tinggal memasukkan saja aslinya. Nah, tadi kan DF sudah kita cari bahwa itu nilainya X lebih besar sama dengan 1 ya. Jadi, untuk X lebih besar sama dengan 1, kalian bisa buat suatu interval pernyataan di mana nilainya itu adalah min 1 sampai tak hingga. Ini bacanya adalah nilai X min 1 sampai seterusnya. Jadi, X lebih besar sama dengan min 1. Dengan syarat, fx-nya apa fx-nya? Fx-nya kan ini, fungsi fx itu X plus 1. Sedemikian hingga tadi DG-nya kita telah dapat min 2, nah, min 2 sampai 2. Setelah itu, mungkin ini sedikit yang agak membingungkan ya. Jadi cara bacanya itu kan di sini ada X merupakan eh, sebuah komponen dari min 1 sampai tak hingga. Jadi bisa kalian tulis ulang lagi untuk yang X ini karena dia tidak ada bentuk lainnya yaitu X berdiri sendiri sehingga ditulis ulang aja gak apa-apa. Jadi min 1 sampai plus tak hingga. Nah, di sini kan ada dengan syarat. Dengan syarat itu bagaimana, Mas? Dengan syarat itu tandanya adalah sebuah irisan. Lalu, untuk membaca yang ini bagaimana, Mas? Ini adalah eh, mungkin aku bisa tulis dulu, mungkin kalian nanti bisa menginterpretasikan sendiri-sendiri. Nah, jadi tujuan yang dari setelah syarat ini, kita mencari nilai X yang memenuhi di antara nilai min 2 sampai dengan 2. Jadi kalau aku kayak diginikan dulu aja biar gampang. Setelah ini kan mungkin kalian bisa menghitung ini sendiri nih. Hitungnya ke sini aja. Nah, jadi kan min 2 akar X plus 1 sampai dengan 2. Nah, lalu kita untuk mendapatkan nilai suatu nilai X di tengah, berarti pertama-tama kita harus mengkuadratkannya. Jadi min min 2 kuat benar ya? Min 2 kuadrat sama dengan 4 kan? Lalu sebentar, aku cek. Oh, bentar-bentar. Di sini ada sebuah kesalahan. Nah, aku lupa nih ngasih ngasih tahu. Jadi di sini ada suatu perubahan nilai. Kenapa aku tadi eh, baru ngeh ada perubahan nilai? Karena di sini kan adalah fx adalah suatu fungsi akar, di mana suatu nilai fungsi akar hasil paling terkecilnya itu adalah 0, nggak mungkin negatif. Jadi aku revisi lagi ya. Untuk nilai ini bisa kita rubah hasilnya itu 0 mendekati 2. Karena kalau kita mendekati min 2, kayak tadi, hasilnya yang kanan kirinya itu 4. Jadi kayak agak nggak nemu lah
nilai minimum dan nilai maksimumnya. Jadi setelah itu kita kan batasnya 0 sampai X plus 1 ini 2. Lalu yang pertama adalah dengan mengkuadratkannya. 0 kuadrat sama dengan 0. Akar X plus 1 sama dengan X plus 1. 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi setelah dikuadratkan supaya hasil tengahnya menjadi X sendirian dengan mengurangi masing-masing daerah menjadi min 1. Jadi 0 kurangi 1 jadi min 1. Ini X plus 1 min 1 sama dengan X. 4 min 1 sama dengan 3. Setelah ketemu daerahnya, maka kita bisa tulis lagi di sini min 1 sampai plus tak hingga dengan syarat min 1 seperti yang kita udah ketemu tadi sampai dengan 3. Nah, setelah itu kita tinggal mengiriskan. Misalnya ini ada sebuah garis bilangan, ada min 1, ada 3. Di sini bila penuh karena eh, sama dengan ya, kayak yang tadi aku sudah bilang. Di sini eh, seperti pernyataan yang pertama, itu min 1 lebih, X lebih besar sama dengan min 1. Jadi kan ke sini daerahnya. Lalu untuk pernyataan kedua adalah min 1 sampai dengan nilai 3. Jadi untuk daerahnya yang dilewati oleh dua pernyataan tersebut. Jadi kan di sini kan. Oleh karena itu, untuk domainnya itu jawabannya min 1 sampai 3. Ini. Jadi domainnya adalah min 1 sampai dengan 3. Mungkin itu untuk soal yang B. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Langsung on mic aja ya, nggak apa-apa. Aman berarti kan? Mungkin kalau mau SS nggak apa-apa di SS dulu. Oke, aku lanjut nih ke soal yang ketiga. Nah, nah, di soal yang ketiga, ya aku ganti pulpen aja biar enak. Nah, di sini kita diberikan suatu fungsi 2 ditambah akar 4 min X kuadrat. Dengan domainnya nih F adalah A, 2. Artinya domainnya ini A sampai dengan 2. Kita pertama, seperti pada kata soal, kita harus mencari nilai A terkecil nih. Agar apa? Agar F inverse-nya ini ada. Nih, eh, fungsi suatu inverse itu ada jika fungsinya satu-satu. Ini syarat suatu inverse ya. Satu-satu. Satu-satu. Fungsi satu-satu itu gimana, Mas? Jadi ini aku langsung eh, beri suatu pernyataan aja. Jika misal fungsinya X plus 1, lalu kita masukkan X nilainya 1, itu nanti nilainya sama dengan 2. Kalau kita masukkan X sama dengan min 1, eh, Y sama dengan 0. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa
nilai Y yang dihasilkan oleh satu dan min satu itu berbeda. Lalu kalau misalnya bukan satu-satu itu gimana? Kalau bukan satu-satu itu contohnya seperti gini. Paling simpelnya itu pangkatnya itu pangkat genap biasanya. Oke. Nah, jika kita masukkan nilai X sama dengan satu dan X sama dengan min satu, itu tuh nilai Y sama. Salah-salah gini-gini. Kan di sini gini ya. Aku revisi, ntar. eh, X kuadrat gini. Nah, misalnya kayak gini. X kuadrat plus satu. Jadi misalnya aku masukkan X sama dengan satu, di sini nilainya 2. Begitupun juga dengan Y untuk X sama dengan min satu. Hasilnya itu sama dengan 2. Nah, di sini nilai X itu berbeda. Nilai X satu itu berbeda dengan X2. Eh, dengan X2. Tetapi nilai Y-nya itu sama. Y sama. Nah, ini berarti nilai dari X kuadrat per satu itu tidak memiliki suatu inverse. Sedangkan X plus satu ini memiliki fungsi inversenya. Jadi itu sedikit kayak eh, mengingat tentang bagaimana suatu inverse itu ada maupun tidak. Lalu kembali ke soal, tentukan nilai terkecil agar F F ini memiliki ini inverse lah. Di sini kan fungsinya kan Y sama dengan 2 plus 4 nx kuadrat di akar. Nah, ini cara cepat dari aku. Kalian mungkin ini kemampuan menggambar suatu fungsi grafik. Di sini kan ada 2 plus 4 min x kuadrat. Aku kasih gambar mula-mula dulu aja. Misalnya nih ada kayak gini. Ini adalah suatu fungsi dengan akar x. Lalu disoalkan dimintanya akar dari 4 min x. Enggak. J bentar-bentar. 4 ini aja deh. Karena nanti karena ini penghitungan dulu, jadi aku masuk penghitungan dulu aja. Jadi kan untuk F inverse itu dengan kasarannya yang awalnya Y sama dengan menjadikan X sama dengan. Jadi di sini dipindah ruaskan dulu jadi 4 min X kuadrat. Nah, setelah itu kita mengkuadratkan kedua sisi. Jadinya 4 min X kuadrat. Nah, setelah itu kita seperti yang aku bilang dengan menjadikan nilai X ini tersendiri. Aku X kuadratnya pindahkan ke kiri ya. Jadi 4 min Y min 2 kuadrat. Jadi untuk nilai X itu plus minus 4 min Y kuadrat. Nah, jika kalian nanti gambar seperti ini, kemungkinan besar itu tidak membentuk suatu inverse. Kenapa? Karena di sini nih ada fungsi 4 min X kuadrat. Seperti yang aku udah bilang tadi, X kuadrat di sini eh, gimana ya kalau ngomongnya, adalah pembuat nilai
suatu bilangan negatif maupun positif itu menjadikan nilainya sama. Jadi kan di sini eh, bentuknya bentar 4 min X. Nilainya itu kan A sampai dengan 2. Lalu kita diminta untuk mencari nilai A terkecil. Jadi kemungkinan nilai 4 min X ini, bentar ini aja. 4, pulpen 4 min X ini, itu kan harus lebih besar sama dengan 0. Ini simpelnya. Jadi, eh, nilai dari eh, kayak pemfaktoran tadi 2 plus X sampai 2 min X. Nah, ini lebih besar sama dengan 0. Tinggal kita bikin garis bilangan, yaitu min 2 dan juga 2. Di sini biasa dengan pengarsirnya. Lalu kita uji titik kayak yang sebelumnya, di mana di sini mendapatkannya kan negatif, misalnya 100. Di sini positif dan negatif. Lalu kita dapatkan untuk domainnya itu min 2 sampai dengan 2. Tetapi perlu diingat, di sini yang aku bilang ada X kuadrat. Jadi nilai min 2 sampai dengan 0 ini akan akan memberikan suatu nilai yang sama untuk 0 sampai dengan 2. Jadi untuk opsi jawabannya itu, jika suatu fx memiliki inverse, itu nilainya harus min 2 sampai dengan 0 atau 0 sampai dengan 2. Kalian harus memilih salah satu dari ini. Nggak boleh kedua-duanya digabungkan. Sehingga kan di soal dimintanya A,2. Berarti yang memungkinkan adalah nilai ini. Sehingga nilai A itu didapatkan sama dengan 0. Ini untuk nilai A-nya. Sehingga A yang diperbolehkan itu adalah A sama dengan 0 hingga A sama dengan 2. Lalu untuk eh, F inverse-nya tuh gimana Mas untuk soal yang B? Untuk soal yang B, tadi sudah aku kerjakan ternyata yang ini. Nah, yang ini. Jadi kuncinya F inverse yang seperti aku bilang tadi, yakni dengan menjadikan suatu Y fungsi tersendiri menggantikan menjadi X tersendiri. Sehingga kan di sini kan X-nya plus minus akar 4 min Y min 2 kuadrat. Tetapi perlu diingat, di sini kan tadi sudah kita beri batasan nih, A sama dengan 0. Sehingga jika kita berikan A batasan 0 sampai 2, nilai yang memungkinkan adalah nilai yang positif. Jadi nilai yang memungkinkan X-nya adalah yang positif. Jadi ini untuk jawaban F inverse dengan batasannya itu 0 sampai dengan 2. 0 sampai dengan 2. Lalu grafiknya bagaimana? Mungkin kalau grafik ini aku susah ya kalau buat gambar bagus. Intinya itu kan di sini ada bentar. Eh, aku kasih gambaran aja. Mungkin kalian yang bisa kayak membaguskan gambaran kalian sendiri. Di sini kan ada fungsi Y sama dengan 2 plus 4 min X kuadrat. Lalu seperti yang tadi, eh, nah ya, misalnya nih, aku kayak yang gambar tadi, mana ya gambarnya? Eh, oh gini-gini, X kuadrat, Y X kuadrat. Jadi kan kalau misalnya fungsi dari
min X kuadrat. Itu tuh gambarnya nanti gimana ya? Ini ya. Eh, kalau nggak salah tuh gini kayaknya. Lalu karena 4 itu nanti bentar, aku perbaikin aja. Untuk itu karena nilainya negatif itu kurang lebih kayak gini setahuku. Lalu karena dia eh, positif 4 maka itu gesernya itu ke ke kiri ya ke kiri. Jadi kurang lebih tuh gambarnya tuh nanti kayak gini ke kiri dulu baru ke atas. Maaf ya kalau gambarnya agak jelek. Tapi mungkin kalian bisa coba-coba aja. Kalau enggak kalian pakai uji-uji titik gitu nggak apa-apa. Misalnya kayak X ini berpotongan di sumbu mana, lalu Y-nya di mana. Mungkin itu lebih simpelnya. Tapi kalau cara cepatnya itu ada. Kayak tapi susahnya dalam eh, yang cepat itu, kalian harus bisa mempelajari masing-masing dari fungsi itu, bagaimana gambar dasarnya, lalu dikembangkan jika ditambah berapa, dikurangi berapa, di akar, itu susahnya dalam menghafal grafik. Tapi dulu aku nyobanya itu dengan eh, menghafal grafik. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya, soal yang nomor 3. Ada yang mau ditanyakan nggak? Apa ada yang mau ada yang bingung? Atau mau SS dulu nih, nggak apa-apa. eh, aku lanjutin aja ya karena juga waktunya takut habis. Lalu aku hapus ya. Ntar soal. Nah, di soal ini soal yang biasanya keluar tiap tahunnya. Di mana ini nih materi limit setauku. Ini namanya fungsi sepotong-sepotong. Jadi ada nilai x pangkat 3 min x kuadrat tambah x min 1 itu per x min 1 dengan syarat x tidak boleh sama dengan 1. Lalu ada fungsi lainnya yakni fx sama dengan k jika x-nya itu sama dengan 1. Lalu kita menentukan nilai k sehingga fx-nya itu kontinu. Seperti kalian eh kalian pelajari, suatu fungsi kontinu bila limitnya itu sama. Nanti aku bahas tentang limit yang sama. Tapi kalau kalian ketemu soal pemodelannya kayak gini, ada perperannya nih Mas. Yakni dengan gimana? Yakni pertama dengan eh, namanya Kurugapit atau pembagian. Ini biar kelihatannya nih kayak disederhanakan gitu. Di sini kan ada X pangkat 3 min X kuadrat eh plus X min 1. Orugapitnya kayak biasa ya. Jadi di sini kan ada X min 1. Kita tinjau yang X pangkat terbesar di sini. Di sini X pangkat 3. Lalu kita di sini tinjau nilai X. X kali berapa yang hasilnya nanti X pangkat 3. Jadi X kali berapa yang hasilnya X pangkat 3. Jadi kan X-nya kan X kuadrat. Nah, kita kembalikan lagi. X kuadrat dikalikan X min 1. Hasilnya X pangkat 3 min X kuadrat. Lalu kita kurangin hasilnya X min 1. Hasil ini lalu kita bagi lagi dengan hasil pembaginya. X min 1 dibagi X min 1. Hasilnya 1. Nah, jadi kita bisa
menyimpulkan fx ini itu nilainya x kuadrat plus 1 untuk x tidak sama dengan 1 dan nilai k jika x-nya sama dengan 1. Nah, setelah disederhanakan, lalu kita uji dengan menggunakan limit. Limitnya itu bagaimana, Mas? Mungkin kalian tahu ini. Bentar, aku terusin dulu. Eh, ini teoremanya. Bentar. Jadi limit x mendekati a itu ada, benar, fx ini itu ada jika apa? Jika limit x mendekati a negatif fx. Aduh, bentar. Itu sama dengan nilai limit x mendekati a ke arah negatif. Jadi limit x mendekati a itu ada jika nilai ini memenuhi. Seperti yang aku bilang tadi, di sini kan ada nilai eh, x kuadrat plus 1 itu tidak sama dengan 1. Jadi eh, kita dengan menilaikan limitnya dulu. X-nya itu 1 negatif ke arah negatif. Itu apa? Kalau saya 1 negatif itu kan kayak gimana ya? Nilai eh, X yang mendekati 1 tapi bukan dengan 1. Jadi memakai rumus yang atas. X plus 1. Itu sama dengan limit X mendekati 1 ke arah positif. Karena di sini sama dengan eh, eh, dengannya ini sama dengan dan tidak sama dengan, maka di sini juga X kuadrat plus 1. Kita ingin mengasumsikan eh, X mendekati 1 negatif dan satu positif itu memiliki fungsi yang kontinu dengan memiliki kita asumsikan nilainya sama supaya memenuhi syarat yang ini tadi. Setelah asumsinya sama kan otomatis akan bernilai limit X mendekati 1 ini ada. Nah, kalau X mendekati 1 itu yang mana, Mas? Bentar. X mendekati 1 kan tadi ini kan. Nah, berarti itu fungsinya itu ada. Setelah ketemu nilai X plus 1, X mendekati 1 itu fx-nya X kuadrat plus 1, kita harus mengingat syarat yang ketiga di buku kalian kalau nggak salah. Itu nilainya tuh, pernyataannya tuh limit X mendekati 1 kan X kuadrat, apa? X kuadrat plus 1 itu sama dengan f x 1. Nah, lalu kita tinggal masukkan aja di sini 1 kuadrat tambah 1 hasilnya 2. Lalu f1-nya seperti yang kita ketahui tadi, fx1-nya itu sama dengan k. Sehingga bisa kita tarik sebuah kesimpulan, nilai k-nya itu sama dengan 2. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau kurang paham nih?
Aman kan berarti yang ini? Mungkin kalian bisa SS atau yang catat bisa dicatat dulu aja gak apa-apa. Jadi kalian perlu ingat bahwa suatu fungsi eh, X mendekati satu itu ada jika limit X mendekati satu ke arah negatif itu sama dengan limit X mendekati satu yang ke arah positif. Mas, kalau nilainya itu beda gimana? Kalau nilainya beda, maka limit ini nih, itu gak ada. Nah, itu gak ada nilainya. Karena gak bisa, eh, atau bisa dibacanya tuh kalau di buku kalian, berarti satu ini tidak kontinu terhadap X kuadrat plus satu ini. Gitu. Mungkin aku lanjut ke soal yang berikutnya ya. Atau mau ada yang ditanyakan nggak sebelum aku lanjut? Aman kan berarti? Nah, aman. Nah, ini soal tentang turunan implisit. Jadi di soal diketahui X kuadrat kali Y kuadrat tambah 4XY sama dengan 12Y di titik 2,1. Kita ditanyakan sebuah persamaan garis singgungnya nih. Pertama-pertama, kita harus menurunkan secara implisit. Karena implisit kenapa? Karena di sini ada X, di sini ada Y. Jadi kalau ada dua variabel dan kita ingin menurunkannya, maka kita harus menggunakan turunan implisit. Jadi di sini adalah ddx dari X kuadrat, Y kuadrat, tambah 4XY sama dengan D dx 12Y. Nah, kita perlu ingat dalam sebuah turunan, jika ada tanda positif positif, kita bisa menurunkannya masing-masing. Jadi D per dx itu X kuadrat Y kuadrat tambah D per dx 4XY itu sama dengan turunan terhadap X terhadap X di 12Y. Kita turunin implisit nih. Tapi kalian jangan lupa juga bahwa di sini kan ada eh, X kali X kuadrat kali Y kuadrat. Kalian ingat rumus kalau di SMA tuh yang ada yang UV gitu. Kalau turunan perkalian itu kan jadinya U ini U aksen kali FV tambah U V aksen. Kita terapkan ke turunan implisit ini. Jadi kan U aksennya itu 2X. Nah, V-nya itu apa? V-nya itu Y kuadrat. Lalu ditambah U-nya X kuadrat. Nah, X kuadrat. Lalu V aksennya. Jadi kita memaksa eh, fungsi variabel Y ini dapat diturunkan. Dengan konsekuensinya itu kita harus menambahkan dy per dx. Jadi kalau bukan turunan terhadap X, kita harus menambahkan dy per dx. Ditambah, ini kita kurung,
ini sama kayak tadi, eh, kayak turunan perkalian, jadinya U aksen. U aksennya ini 4, U aksen V 4Y ditambah U 4X turunan Y1 jadinya dy per dx. Bentar, dx. 12Y sama, karena ini adalah yang diturunkan fungsi X, maka jadinya 12 dy per dx. Eh, Hah, Lalu kita besar. pindah ruaskan atau mengelompokkan unsur-unsur yang ada dy per dx-nya ke sisi kiri dan yang tidak ada unsur dy per dx-nya ke sebelah kanan. Jadinya kan, nih aku taruh yang sebelah kiri itu yang mengandung unsur dy per dx. Jadinya x kuadrat 2y ditambah 4x dikurangin 12. Ini dy per dx sama dengan yang nggak ada unsur dy per dx-nya pindah ke kanan ya. Jadinya min 2 x y kuadrat ntar, gila, kuadrat di ini 4, di sini kan 4y, jadi pindah jadi min 4y. Nah, nah setelah kita mengelompokkan, kita menjadikan dy per dx itu tersendiri sama seperti kayak biasa. Berarti nilai yang ini itu bisa dipindah ruaskan ke kanan jadi pembagi kan. Jadi taruh bawah x kali 2y tambah 4x min 12. Di sini 2xy kuadrat min 4y. Setelah itu kita ini aslinya udah dapat kalau ditanya bagaimana eh, persamaan implisitnya. Jadi persamaan implisitnya tuh kayak gini, yang hasil akhir yang aku temu. Lalu di sini kan kita diketahui nih bahwa eh, nilai x itu sama dengan 2 dan y sama dengan 1. Tinggal kita masukkan aja. 2 dikali 2 dikali 1 kuadrat min 4 y-nya 1 per x-nya 2 2 kuadrat kali 2 2y itu 1, 2y tambah 4 kali 2, 4 kali 2 min 12. Jika nanti kalian hitung, itu nanti hasilnya ketemu min 2. Sehingga turunan pertama dari fungsi yang pada soal diketahui itu nilainya itu min 2. Eh, Mungkin ada yang ditanyakan nggak tentang turunan implisit ini? Bagaimana, gimana mas caranya kok gitu? Soalnya ini ada satu step lagi untuk penyelesaiannya. Bentar, nah, aku garisin dulu. Ini untuk cara yang kedua ya. Nah, langkah kedua. Setelah kita ketemu tadi dy, apa tadi? Dy
Y per X sama dengan 2. Kita ingin mencari persamaan garis singgung nih dengan titik-titiknya itu 2 dan 1. Kita ketahui bahwa dulu eh, waktu SMA turunan pertama itu dalam sebuah fungsi namanya gradien atau kemiringan suatu garis. Jadi dy per dx itu sama dengan m atau kemiringan. Jadi sama dengan nilainya 2. Nah, untuk menyusun suatu persamaan dengan diketahui sebuah gradien dan satu buah titik itu rumusnya seperti kayak gini. Y min Y1 sama dengan X min X min 1 X1. Nah, ini adalah sebuah rumus jika diketahui satu buah titik dan sebuah gradien untuk mendapatkan garis persamaannya. Jadi MX dan X1. apa-apa? Aku lagi aja ya. Jadi kan di sini Y1-nya seperti yang kita ketahui tadi, nilai Y1 sama dengan 1. Eh, ini ya salah ya, bentar. Aduh. Nah, sorry, typo. Oke. Di sini tuh M, maaf ya. Eh, emang. Jadi tinggal kita masukin aja Y min Y1, Y1-nya itu 1, dan M kayak yang tidak tadi ketahui bahwa M-nya itu 2. X dikurangi X1-nya itu X1-nya itu 2. Ini tinggal kita sederhanakan aja aslinya. Y min 1 sama dengan 2X min 4. Jadi untuk kesamaan garis singgung di titik 2,1 dan kemiringannya itu 2 didapatkan 2X min 3. Jadi ini untuk jawaban akhirnya. Y sama dengan 2X min 3. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Soalnya ini soal terakhir nih. Aman, aman. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Buat soal-soal yang kemungkinan keluar nih buat ETS kalian nanti. Karena ini soal 5 ini aku dapetin dari soal ETS tahun lalu. Jadi rata-rata ETS itu soalnya cuma 5 rata-rata, gak sampai banyak kok. Jadi cepet. Mungkin segitu aja ya dari aku. Aku kembaliin ke anak Kesma. Oke, teman-teman angkatan 24, apakah ada pertanyaan yang lanjut? Ini mumpung masih ada tutornya, bisa ditanyain aja, jangan sungkan-sungkan. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa react aja jempol.
karena emang nggak ada pertanyaan lagi, eh, bisa diselesaikan aja. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Andika selaku pemateri dan juga kepada teman-teman angkatan 2024 yang telah hadir. Untuk recordan dari tutor ini akan segera dibagikan dan buat hasilnya nanti juga akan dibagikan kepada kalian. Terima kasih. Bisa live ya.